lokal. Pemirsa, salah satu komoditi yang paling stabil harganya yakni ikan hias. Bahkan di masa pandemik, pasar penjualan ikan hias di Kabupaten Banyuasin cukup menjanjikan. Tak heran, banyak pembudidaya ikan pakan juga mulai menekuni budidaya ikan hias. Di situ aja nah yang banyak yang kayak ini. Salah satu komoditi yang paling stabil harganya yakni ikan hias. Bahkan di masa pandemi, pasar penjualan ikan hias di Kabupaten Banyuasin cukup menjanjikan. Tak heran, banyak pembudidaya ikan pakan juga mulai menekuni budidaya ikan hias. Seperti yang dilakukan oleh Rifat, pembudidaya ikan pakan ini mulai menyelingi kolam yang dimilikinya dengan ikan hias jenis koi dan komen. Dirinya beralasan ikan hias lebih memiliki harga jual yang lebih stabil dibandingkan dengan ikan pakan, seperti ikan nila dan ikan lele. Selain itu, banyak masyarakat yang mulai menyukai memelihara ikan hias di dalam rumah mereka, baik di dalam kolam ataupun di dalam akuarium. Mas Rifat, gimana potensi pasar ikan hias di Banyuasin? Ya sebenarnya cukup lumayan lah, cukup menjanjikan lancar juga, cukup menjanjikan. Hanya saja kalau kendala ya pandemi kayak ini memang nggak kayak dulu itu kan, nggak selancar bulan-bulan ke belakang sebelum pandemi. Cuman memang untuk harga tergolong stabil lah, nggak menurun ya. Yang banyak datang sini pembeli dari mana biasanya, Kang? Rata-rata dari arah Sekayu sana ke daerah sini, dari arah Betung, dari Palembang itu banyak sih sebenarnya. Dari Pelaju, Kertapati. Jenis ikan yang kita sediakan? Kalau di sini ikan ini untuk ikan hiasnya ikan koi. Ikan koi. Koi komet, koi slayer, koi yang biasa ada. Oke, thank you. Per ekor. Di sini ngambilnya per ekor. Rifat juga berpesan bagi para pemula ikan hias untuk memilih ikan koi dan komet lokal, lantaran lebih kuat dengan iklim dan cuaca di Banyuasin. Sulaiman, PAL TV.